Ini ada pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya ketika safar maka ada pilihan bagi kita. Itu hukum asalnya. Jadi ketika safar, yang kemarin sudah kita bahas, ya, syarat safar bagaimana. Hukum asalnya ada pilihan bagi kita ketika kita safar. Boleh tidak berpuasa dan juga boleh untuk berpuasa, ya. Jadi terserah, mau safar sambil puasa boleh, mau safar tidak puasa boleh, ya. Akan tetapi apabila orang tersebut kalau misalkan puasa, ya, akan tertimpa padanya kemudorotan karena safarnya, ya, safar plus puasa, ya. Maka di sini yang afdal adalah dia berbuka saja, tidak usah puasa. Karena hukum asalnya ketika itu adalah uzur syar'i, maka tidak masalah dia mau tidak berpuasa. Ya, tapi kalau mau puasa juga boleh. Tapi kalau sampai tertimpa mudarat bagi dirinya, maka tidak boleh. Sebaiknya dia berbuka saja, seperti itu. Dan juga ini tambahan juga faedah bahwasanya kalau orang itu safar, kemudian ketika di dalam safar dia kalau tetap puasa itu tidak mengapa misalkan, karena kendaraan yang nyaman dan lain sebagainya, ya, kendaraan yang nyaman dan lain sebagainya, maka lebih utama dia tetap puasa saja, ya, lebih utama dia tetap puasa saja. Tapi kalau misalkan berbuka juga tidak mengapa. Dan kalau misalkan dia merasa kalau misalkan saya di sekarang ini pada bulan Ramadan ini nggak puasa karena safar ini, nanti selama kodoknya itu mungkin akan kesulitan, ya. Dan saya yakin saya itu kesulitan kalau disuruh puasa di luar bulan Ramadan. Maka di situ lebih afdal dia tetap puasa ketika safar, ya. Karena prasangkanya dia itu, ya, sudah berkedudukan sebagai, ya, kenyataan dalam kaidah, ya, kaidah fikih yang mengatakan, ya, al-mawinnah, ya, tanzilu manzilata al-ma'innah. Jadi terkadang prasangka itu, ya, atau prasangka itu terkadang berkedudukan seperti terjadi sebenarnya, seperti itu. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya ke-32. Fadlus shaumi, keutamaan puasa fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man shoma, barang siapa yang berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'ada, maka akan menjauhkan Allah wajahahu, wajah orang tersebut, anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 kharifan, 70 tahun, muttafaqun alaih. Ada beberapa faedah, ya. Ada beberapa faedah di sini, ya. Yang pertama adalah, ya, faedah dari segi bahasa, ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya, ya, zikrul ba'd yuradu bihi al-kull, penyebutan satu bagian untuk menunjukkan keseluruhan, ya, menyebutkan sebagian, ya, untuk menunjukkan keseluruhan. Dan di sini Allah SWT, Rasulullah bersabda, man shoma yawma fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallah, maka Allah akan jauhkan apa? Wajahahu, wajahnya. Maka di sini bukan berarti, ya, bukan berarti yang dijauhkan dari neraka, yang tidak masuk neraka hanya wajahnya saja.
tangannya tetap masuk neraka misalkan kalau dia ahli neraka, ya kakinya tetap masuk neraka, ya bukan. Tapi di sini adalah dzikrul ba'd yuradu bihil kull. Menyebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhannya. Jadi yang disebutkan wajah, ya, yang disebutkan wajah, maka yang dimaksud adalah seluruh, ya, seluruh anggota badannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan tetap kekal abadi wajah Rabbmu, ya, yang maha agung lagi maha mulia. Ya. Di sini bukan maksudnya adalah hanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang kekal, tapi seluruh zat Allah Subhanahu wa taala, zatullah Subhanahu wa taala yang kekal. Baik. Kemudian faedah yang kedua selanjutnya adalah kharifan. Ya, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sepanjang atau sejauh 70 tahun perjalanan. Kharifan, ya, biasanya diterjemahkan oleh para penerjemah tahun, tapi sebenarnya kharif itu adalah musim semi. Ya, kharif adalah musim semi. Hikmahnya di sini disebutkan musim semi, ya, disebutkan para ulama karena musim semi ini adalah seperti awal tahun, gitu ya. Seperti awal tahun. Karena di dalam musim semi itu perasaan orang akan merasa tentram, merasa apa ya? Cara Jawanya gitu, bungah gitu ya. Hati ini bungah ketika musim semi karena melihat ya, apa namanya, daun mulai tumbuh, bunga-bunga bermekaran. Hati akan senang. Ya. Jadi kalau orang Arab itu menyebutkan tahun, ya, kadang cuma disebutkan musim saja. Ya. Kharifan itu maksudnya 1 tahun. Baik. Kemudian faedah fikihnya adalah bahwasanya di sini Rasulullah bersabda man shoma yauman fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya fisabilillah adalah ketika dia jihad. Ketika dia jihad, dan ini adalah apa namanya, pendapat yang yang azhar, ya. Ya, al-ma'na al-mutabadir. Apa namanya, kalau orang membaca hadis ini, maka yang langsung muncul di pikirannya adalah fisabilillah, berarti ketika jihad, seperti itu. Ya, ini yang disampaikan oleh As-Sindi. Ya. Ya. Jadi ketika jihad, puasa boleh, silahkan. Selama apa? Selama tidak menimbulkan mudarat tadi. Kalau misalkan menimbulkan mudarat, dia lelah, ya, dia tidak bisa berjuang, tidak bisa mengangkat pedangnya, tidak bisa memanah, maka afdalnya dia tetap, atau dia afdalnya adalah berbuka, tidak puasa. Kenapa? Karena mungkin saja sebab lemahnya dia itu menimbulkan mudarat bagi yang lain, ya. Maka di sini kaidah mengatakan, ya, al-maslahatul 'ammah muqaddamah, ya, ala maslahatun nafs, ya. Maslahat secara umum, ya, itu lebih utama daripada maslahat individual, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia jihad terus puasa, tapi dia nggak kuat angkat pedang, akhirnya apa? Akhirnya dia lemes, akhirnya kawannya yang kerepotan. Nah ini, maka afdalnya bahkan menjadi wajib dia untuk membatalkan puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan dimaksud fisabilillah ini adalah puasa dengan ikhlas. Itu pendapat yang kedua. Tapi yang apa namanya, yang lebih sahih adalah pendapat yang pertama, bahwasanya berpuasa waktu jihad, ya itu boleh selama tidak menimbulkan mudarat pada yang lain. Kemudian hadis yang selanjutnya ke-33, fadlul siyami sittati ayyam min Syawal, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. An Nabi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhan di bulan Ramadan, thumma kemudian atba'ahu, menambahi, mengikutkan puasanya Ramadan, sitan dengan 6 hari min Syawalin, dari bulan Syawal, kana maka baginya kasiyamid dahri, seperti puasa sepanjang masa. Ya. Rawahu Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, atau membahas tentang hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Jumhur fuqaha, termasuk juga fuqaha Syafi'iyah, para ahli fikih kita dari mazhab Syafi'i, mengatakan disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kapan mulainya? Para ahli fikih mengatakan mulainya sejak tanggal 2 Syawal. Kenapa? Karena tanggal 1 Syawal adalah Idul Fitr. Dan Idul Fitri tidak boleh, haram untuk berpuasa. Nanti ada hadisnya di selanjutnya. Nah, kemudian permasalahan kedua, masalah Syawal ini, puasa 6 hari di bulan Syawal, nyawal nih wong Jawa ya. Nyawal. Ya, kalau orang Jawa biasanya nyawal, habis nyawal kupatan gitu ya. Ya. Permasalahan kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah yang afdal, disebutkan oleh para fuqaha, yang afdal adalah secara beruntutan. Jadi hari ini puasa, hari ini puasa, hari ini puasa, dan seterusnya sampai 6 hari lengkap. Bukan terputus-putus, hari ini puasa, besok enggak, terus puasa lagi, besok enggak. Tapi yang afdal adalah beruntutan. Kalaupun terputus-putus, maka tidak mengapa, selama dia masih di bulan Syawal. Maka selama puasa itu di bulan Syawal, maka dia masuk puasa sitan min Syawal. Ya, sitan min Syawal. Ya, kan di sini lafaznya am, lafaznya umum. 6 hari dari bulan Syawal. Jadi sepanjang bulan itu 6 hari terserah. Ya, terserah, boleh puasa sunnah. Ini permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan kalau orang itu punya hutang puasa, masih punya hutang puasa, maka dia dimakruhkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, kecuali untuk qadha puasanya. Ya, kecuali untuk qadha puasanya. Kenapa? Ya, karena dia masih punya tanggungan puasa wajib. Bagaimana dia melakukan ibadah sunnah sedangkan masih ada tanggungan puasa wajib, kan gitu. Ya. Baik. Kemudian bolehkah misalkan mau mengqadha puasa tapi ini zamannya atau waktunya Syawal, ada keutamaan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kita katakan ada beberapa pendapat ya dari para fuqaha Syafi'iyah. Yang pertama mengatakan bisa digabungkan. Dalam artian bukan berarti digabungkan niatnya, bukan. Ya benar, digabungkan niatnya, tapi tidak bisa berjalan bersamaan, tidak bisa mewakili, hanya dapat pahalanya saja. Ini pendapat pertama. Jadi boleh misalkan dia niatnya qadha, ya, tapi juga di dalam hatinya juga dibarengi dengan niat puasa sunnah, ya, boleh, dan insya Allah dapat pahala. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Jadi kalau qadha ya qadha saja, karena tidak bisa digabung dengan sunnah sitan min Syawal tadi. Kenapa? Karena kedua ibadah tadi ya ibadah maqsudah li dzatiha. Ya, adalah dua ibadah yang punya maksud tersendiri, berbeda-beda. Ya, gitu, seperti itu. Jadi berbeda-beda, tidak bisa digabungkan. Ya, ala kulli hal, ya, kalau misalkan kita mau niatkan saja boleh. Yang penting tidak niat puasa Syawalnya, tapi niat puasa qadhanya. Ya.
Ya. Niat puasa qadanya. Jadi saya puasa hari ini itu kok untuk qada. Tapi dalam hati juga dia berniat untuk mendapat pahala puasa bulan Syawal. Itu boleh. Tapi kalau dia sekarang saya mau puasa sunnah Syawal, sekalian qada, enggak boleh. Kenapa? Karena ibadah wajib tidak bisa diikutkan ibadah sunnah. Baik. Fadilahnya di sini disebutkan kasyamid dahar, seperti berpuasa sepanjang tahun itu. Ya, ad-dahar, para ulama menyebutkan ada yang dimaksud ad-dahar di sini adalah sebulan penuh selama Syawal tadi. Jadi kan bulan Ramadan sebulan penuh full puasa. Tambah 6 hari di bulan Syawal, maka kalau dia cuma puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa seluruhnya di bulan Syawal itu. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian selanjutnya hadis ke-34. Jami'us shaum, orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan puasa. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya, an saumihi, tentang puasanya. Qala, maka Abu Qatadah dari mengatakan, faqadiba Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Faqala, maka mengatakan, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, radina billahi rabba, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kami, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin rasula, dan Muhammad sebagai rasul kami, wa bi ba'itina bai'atan, dan dengan bayat kami, ya, sebagai bayat, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Abu Qatadah mengatakan, fasuila an siyamid dahar, Rasulullah ditanya tentang puasa dahar, puasa terus menerus. Faqala, maka beliau mengatakan, la sama la af wa la aftara, au ma sama wa ma aftara. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, tidaklah berpuasa dan juga tidak berbuka. Ya, maksudnya adalah ya sekali waktu berpuasa, sekali waktu berbuka gitu. Jadi tidak sepanjang tahun terus berbuka terus, nggak pernah puasa sunnah, atau puasa terus nggak pernah buka, bukan seperti itu. Qala, kemudian mengatakan, fasuila, beliau ditanya, an shaumi yaumaini. Ya. Fasuila, maka beliau ditanya tentang puasa yaumaini, 2 hari, wa ifthari yaum, dan berbuka sehari. Qala, maka beliau mengatakan, wa man yutiqu dzalik, siapa yang mampu seperti itu. Qala, kemudian ditanya, wasuila, jadi tadi judulnya Jami'us shaum, itu maksudnya bukan orang yang berbuat bersetubuh, ya, tapi Jami'us shaum di sini maksudnya adalah kumpulan puasa-puasa seperti itu, ya, kumpulan puasa-puasa, ya. Qala, kemudian beliau mengatakan, wasuila an shaumi yaumin wa iftari yaumaini, beliau ditanya tentang puasa sehari dan tidak puasa 2 hari. Qala, maka beliau bersabda, laita annallaha qawwanan lidzalik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk hal tersebut. Qala, kemudian sahabat tadi bertanya, mengatakan, wasuila an shaumi yaumin wa iftar yaum, ditanya tentang puasa sehari dan puasa dan berbuka sehari. Qala dzaka shaumu akhi Daud alaihissalam, itu adalah puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Qala, ya, beliau mengatakan, wasuila an shaumi yaumil itsnain, ditanya tentang puasa hari Isnin. Qala, maka beliau bersabda, dzaka yaumun, itu adalah suatu hari, wulitu fihi, yang aku dilahirkan, wa yaumun, dan satu hari, bu'ithu, yang aku diutus, au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu atasku pada hari Senin tersebut. Qala, kemudian sahabat tadi mengatakan, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Shaumu thalathatin min kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulannya. Wa ramadhana ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Shaumud dahr, ya, itu seperti puasa terus-terusan, ya. Qala, kemudian sahabat tadi berkata, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Qala wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang puasa di hari Asyura. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, ya, hal tersebut atau puasa hari Asyura bisa menghapuskan dosa yang setahun yang telah lalu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa faedah atau beberapa dalil tentang puasa-puasa sunnah, ya, tentang puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Daud, ya. Puasa Daud kemarin sudah ada pembahasannya, ya. Itu adalah puasa yang terbaik, ya. Ya, puasa yang terbaik adalah ahabbus siyami ilallahi shaumud Nabiullah Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Ya, itu termasuk puasa sunnah. Termasuk juga di sini ada penjelasan tentang kesunahan puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Ya. Dan beliau mengatakan itu adalah hari aku dilahirkan dan hari ketika aku diutus menjadi rasul. Ya. Maka termasuk sunnah adalah puasa di hari Senin. Dan juga tambahan termasuk juga sunnah adalah puasa di hari Kamisnya. Kadang ada yang memandang seperti ini. Sering kita menyangka kalau puasa Senin Kamis itu sudah satu paket. Ya, setiap Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ya. Dalam artian kalau misalkan ada yang bertanya, kalau gitu boleh nggak puasa hari ini puasa Senin, tapi besok Kamis nggak puasa? Gimana, boleh nggak? Kita katakan puasa Senin Kamis itu tidak satu paket, ya. Dalam artian, maksudnya puasa Senin dan puasa Kamis itu adalah boleh mengkhususkan puasa di hari itu. Senin saja boleh, silakan. Kamis saja boleh, silakan. Hari ini puasa Senin, besok Kamis enggak. Kemudian Senin enggak, Kamisnya di pekan depan puasa, silakan, enggak masalah. Ya, jadi maksudnya bukan Senin Kamis itu satu paket, harus Senin Kamis seperti itu, enggak. Bukan satu paket. Ya. Tapi kalau misalkan dilaksanakan seperti itu lebih afdal. Jadi maksudnya di sini adalah boleh untuk mengkhususkan di hari Senin itu. Ya. Boleh. Tapi kalau mau diruntut Senin Kamis itu lebih afdal. Kemudian puasa selanjutnya adalah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, maka disunahkan bagi orang yang tidak wukuf. Kalau orang yang wukuf tidak boleh puasa. Kalau orang yang tidak wukuf untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Dan pahalanya itu tadi, faedahnya, fadilahnya menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun berikutnya. Ya. Kemudian juga puasa Asyura ini juga termasuk puasa sunnah yang kemarin sudah kita bahas, bahwasanya awalnya dia wajib, kemudian dia turun hukum derajat hukumnya menjadi sunnah. Ya. Dan fadilahnya puasa Asyura ini tanggal 10 ini dia bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ya. Baik, kemudian hadis selanjutnya 35, asyhru, bulan, yakunu itu ada yakunu tis'atan wa ishrina wa thalathin. Bulan itu ada au thalathin, ya.
Asyahru, satu bulan itu yakunu ada tis'atan wa ishrin, 29 hari, au thalathin, atau 30 hari. Ani bin Umar itu mungkin ya, kurang annya di sini ya, kurang annya. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna ummatun ummiyah, kita adalah umat yang ummi. Ya, umat yang ummi, tidak membaca, tidak menghitung. La naktubu wa la nahsubu, kita tidak menulis, tidak pula menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu adalah sekian dan sekian. Yakni marratan tis'atan wa ishrin, ya maksud beliau adalah sekali waktu, kadang satu bulan itu 29 hari, wa marratan thalathin, dan di waktu yang lain kadang 30 hari, muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain beliau mengangkat tangannya ya. Asyahru ya. 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 Dalam riwayat lain beliau mengangkat tangannya. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya. Kemudian beliau menutup satu jarinya. Dia menunjukkan kadang itu satu bulan itu 30 hari ya, 10 10 10. Kadang 29 hari, 10 10 9. Ya, seperti itu. Baik, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah Rasulullah bersabda, inna ummatun ummiyah. Kita adalah umat yang ummi, tidak nulis, tidak menghitung. Ini bukan berarti bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan umat Islam itu umat yang buta huruf, ya gitu, bukan. Tapi beliau mengabarkan bahwasanya kita menghitung bulan itu, ya kita menghitung bulan, ya bukan hanya berlandaskan penghitungan itu saja, ya kita melihatnya dari dari rembulan. Makanya hukum-hukum ya awal-awal bulan, masuknya awal bulan, penetapannya adalah dengan melihat hilal, bukan dengan cuma hisab saja. Ya, hisab sebagai bantuan untuk mengetahui ya itu adalah hari yang keberapa. Tapi untuk menentukan ini masuk bulan baru belum, itu dengan melihat bulannya langsung. Bukan berdasarkan dengan hitungan, itu maksudnya. Jadi bukan beliau melarang umatnya untuk belajar atau umat Islam itu adalah umat yang ya tidak bisa, bukan. Ya, bukan. Tapi maksudnya adalah untuk menentukan bulan baru itu yaitu dengan melihat hilal secara langsung, ya, tidak menggunakan hitungan. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya bulan itu kadang 29, kadang 30. Dan ini hubungannya dengan awal penetapan Ramadan, awal penetapan Syawal, dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Baik, kemudian hadis selanjutnya. Agak cepat ya. Yang ke-36, bayanu, penjelasan annal qiblata, bahwasanya kiblat fi shaumi, annal qiblata, bahwasanya mencium fi shaumi ketika puasa, laisat, bukanlah muharramatun, laisat muharramatan, tidaklah haram, yaitu kurang titik ya, muharramatan itu pakai itu tamar butoh. Ala man lam tuharriku syahwatuhu, ya, atas orang yang syahwatnya tidak bergejolak. Ya. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah, annahu, bahwasanya beliau sa'ala, Rasulullah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuqabbilu shaim, apakah orang puasa boleh mencium, ya, mencium istrinya maksudnya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal hadhihi, tanya kepada ini, li Ummi Salamah, ya, tanya kepada Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah itu ibunya Umar bin Abi Salamah, ini adalah anak gawan gitu ya, kalau orang Jawa mengatakan anak gawan. Jadi anaknya Ummu Salamah dari suami sebelumnya, Abi Salamah.
Tanya kepada Ummu Salamah gitu. Fa akhbarathu, maka Ummu Salamah mengabarkan padanya anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik, melakukan hal tersebut. Beliau mencium. Ya, beliau mencium Ummu Salamah ketika berpuasa. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Allah SWT sudah mengampuni dosamu yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhara, Allah SWT sudah mengampuni dosamu yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara, dan apa yang sudah lalu. Faqala lahu, maka bersabda kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Demi Allah, sungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini ada faedah bagi kita bahwasanya boleh untuk mencium istri ya ketika berpuasa. Ya, ketika berpuasa. Selama dia tidak takut bahwasanya mencium tersebut membuatnya syahwatnya bergejolak. Ya, membuat syahwatnya bergejolak. Ya. Jadi kalau misalkan takut membuat syahwatnya bergejolak, sebaiknya ditahan saja. Kenapa? Karena bisa jadi karena mencium tadi, ya, dia keluar air maninya, ya, yang itu bisa membuat puasanya batal. Ya. Karena nanti takutnya, ya, bukan membuat puasanya batal ya, tapi takutnya adalah nanti dia keterusan, ya, seperti itu. Kalau bahasanya keterusan gitu ya. Ya, keterusan dan dia melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT, seperti menjima istrinya, ya. Ya. Seperti menjima istrinya. Ya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya ke-37. Tafsiru qaulihi ta'ala, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian asyahr, bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia puasa Ramadan. An Salamah, dari Salamah, qala, beliau mengatakan lamma nazalat, ketika turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk puasa, fidyatun, dia membayar fidyah, ta'amu miskin, satu atau makanan untuk orang miskin. Karena man arada an yuftira wa yaftadi, ya, maka ayat tersebut menjadi dalil, ya, bagi orang-orang yang, ya, tidak berpuasa dan membayar fidyah, ya, hatta nazalatil ayah, hingga turun ayat allati ba'daha, yang setelahnya, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, faman syahida minkum syahra falyasum, ya, gitu. Fanasakhatha, maka ayat tersebut menghapus ayat yang sebelumnya tadi, muttafaqun alaih. Wa fi hadits Atha, dalam hadis Atha bin Abi Rabah, annahu sami'a, bahwasanya beliau mendengarkan Ibnu Abbas yaqra'u, beliau membaca, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang tidak mampu atau merasa berat, maka cukup baginya fidyah makan orang miskin. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, laisa bimansukhah, ayat tersebut tidak dihapus. Huwa syekhul kabir, dia adalah syekh al-kabir, wal mar'atul kabirah, dia adalah orang laki-laki atau orang perempuan yang sudah tua renta. La yastati'ani an yasuma, yang sudah tidak mampu lagi untuk puasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka dia mengganti dengan membayar fidyah sehari satu orang miskin, memberi makan satu orang miskin. Rawahul Bukhari. Jadi di sini maksudnya, ya, di sini maksudnya bahwasanya ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, pada awalnya ketika turun ayat ini, orang-orang itu punya pilihan. Ya, punya pilihan. Ya, jadi belum wajib puasa Ramadan. Mau pilih mana? Puasa atau bayar fidyah? Kalau nggak puasa berarti bayar fidyah. Kalau puasa nggak bayar fidyah. Ya. Ketika turun ayat selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, ada ketetapan atau ada
takkid dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang menyaksikan hadir dalam bulan Ramadan maka dia harus puasa. Maka sebagian orang mengira bahwasanya ayat tadi sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Tapi kata Ibnu Abbas, hukum diperuntukkan bagi orang yang sudah tua renta. Maka orang yang sudah tua renta maka masuk dalam ayat ini, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sudah tua renta, istilah Jawanya kembang bayang gitu ya, sudah nggak bisa kemana-mana, atau nggak kembang bayang juga gitu ya, tapi sudah tua sekali, nggak mungkin untuk puasa, sudah nggak kuat, maka boleh tidak puasa, termasuk udzur syar'i, tapi dengan syarat membayar fidyah. Ya, fidyahnya adalah 1 mud. Ya, sudah kita sampaikan di pembahasan sebelumnya. Ya, 1 mud makanan untuk 1 orang miskin, pengganti dari 1 hari. Hadis selanjutnya 38. An-nahyu an siyamil aidaini, larangan berpuasa di 2 hari raya. An Abi Ubaid, dari Abi Ubaid Maula Ibni Azhar, annahu bahwasanya beliau syahidal aida, menyaksikan hari Id, Yaumal Adha, pada Idul Adha, ma'a Umar bin Khattab, bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fasalla, maka beliau salat qabla al-khutbah, sebelum khutbah, tsumma khataban nas, kemudian berkhutbah kepada manusia, faqala, maka Umar mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum, telah melarang kalian, Rasulullah telah melarangkan an siyami hadainil aidaini, dari berpuasa di 2 hari raya ini. Amma haduhuma fa yaumu fitrikum, adapun yang pertama hari raya ketika kalian berbuka, min siyamikum, dari puasa kalian, hari raya Idul Fitri. Wa ammal ukhar, adapun yang lain, fa yaumun takuluna min nusukikum, yaitu hari di mana kalian memakan sembelihan kalian. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah, wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, lam yurakhis, tidaklah memberikan rukhsah, keringanan, yaitu Rasulullah maksudnya, fi ayyami tasyrik, di hari tasyrik, an yasumna, untuk berpuasa, illa, kecuali, liman lam yajidil hadiah, orang yang tidak mendapati hadiahnya gitu ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini ya memberikan faedah bagi kita bahwasanya hukum berpuasa di hari raya, ya, di 2 hari raya, termasuk juga di hari tasyrik, ya, adalah haram hukumnya. Kalau orang yang berpuasa di hari itu, maka konsekuensinya yang pertama dia berdosa. Konsekuensi yang kedua, puasanya batal secara otomatis. Puasanya batal secara otomatis kalau berpuasa di 2 hari raya dan di hari tasyrik. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya ke-39, wujubu qada'i shaum, wajibnya mengqadha puasa alal haid, atas orang haid, duna shalah, bukan salat, ya. An Mu'adzah, dari Mu'adzah, qalat, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah, aku bertanya pada Aisyah, fakultu, maka aku mengatakan, ma balul haid, kenapa orang-orang haid ini, ya, taqdi shaum, mereka, ya, atau orang haid itu mengqadha puasa, wala taqdi shalah, tapi tidak mengqadha salat. Faqalat, maka Bunda Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau ini masuk golongan kelompok haruriyah? Qultu, aku mengatakan, lastu biharuriyah, aku bukan kelompok mereka, bukan kelompok haruriyah. Walakinni as'al, akan tapi aku hanya bertanya. Qalat, maka Bunda Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik, kita dahulu di zaman Rasulullah juga pernah melakukan atau tertimpa hal tersebut, yaitu haid di bulan Ramadan. Fayu'maru biqadha'i shaum, kami diperintah, ya, maka kami diperintah untuk mengqadha, mengganti puasa, wala nu'maru biqadha'i shalah, dan kita tidak diperintah untuk mengqadha salat. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, ya, faedah yang pertama adalah
Bagi orang haid maka wajib baginya untuk mengqadha puasa. Ya. Orang haid wajib baginya untuk mengqadha puasa, dan hukumnya secara tafsil, secara rinci dibahas dalam masalah fikih. Tapi secara umum orang haid wajib mengqadha puasa. Adapun salat maka tidak. Ya. Adapun salat maka tidak. Ya. Bahkan sebagian dari fuqaha mengatakan, para ahli fikih mengatakan, ya kalau dia mengqadha salatnya batal secara otomatis. Ya. Salatnya batal secara otomatis dan dia mendapat dosa. Ya, dia mendapat dosa. Kenapa? Karena khilafus sunnah wa tala'ub bil ibadah. Karena dia menyelisih sunnah dan juga dia bermain-main dengan ibadah. Seperti itu. Ada beberapa para fikih yang mengatakan demikian. Ya, sampai batal secara otomatis dan dia mendapat dosa. Kalau wanita haid kok mengqadha salat. Ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwasanya terkadang semangat dalam ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang tersesat. Ya, Haruriyah ini adalah salah satu kelompok Khawarij di zaman itu. Ya, salah satu ibadah mereka mengatakan wanita haid wajib qadha shaum dan wajib qadha salat juga. Ya, ini mereka semangat dalam ibadah tapi tidak disertai dengan ilmu. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Ya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka, enggak sampai hati, enggak meresap ke dalam tubuhnya. Tapi cuma berhenti bacaannya sampai tenggorokan, enggak masuk dalam hati. Baik, kemudian yang terakhir hadis yang ke-40 di pertemuan kali ini. Qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Hillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian pada malam puasa. Ar-rafath di sini maksudnya al-jima'. Maksudnya adalah perhubungan suami istri, ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Anil Bara, dari Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin, adalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu, ada seorang laki-laki shaiman berpuasa, fahadharal iftar, maka hadir atau masuk waktu berbuka, fanama, kemudian dia tertidur, qabla an yuftir, sebelum dia makan buka, lam yakul lailatahu, dia tidak makan sepanjang malamnya, wala yaumahu, dan juga keesokan harinya, hatta yumsi, hingga masuk ke waktu berbuka lagi. Wa inna Qais ibni Sirmah al-Ansari, dan Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu kana shaiman, suatu hari beliau pernah puasa Ramadan. Falamma hadar iftar, ketika masuk waktu untuk berbuka, ata imra'atahu, maka beliau mendatangi istrinya, faqala, dan bertanya kepadanya. Ya. Mungkin yang mau bertanya silakan untuk mengirim chat di komentar ya, yang di Instagram. Baik. Maka bertanya kepada istrinya, faqala laha indaka ta'am, apakah kau punya makanan? Qalat la, tidak. Walakin antaliku fa'atlubu lak, tapi aku akan carikan dulu. Wa kana yaumahu, dan pada hari itu ya'malu faghalabathu ainah, ya, Qais ini bekerja keras, kemudian rasa ngantuknya mengalahkannya. Faja'athu imra'atuhu, maka datang istrinya, falamma ra'athu, ketika melihat suaminya tidur, qalat, dia mengatakan, khaybatan lak, celaka kamu wahai suamiku. Falamman tasafan nahar, ketika di pertengahan hari, wusya alaihi, ya, dia pingsan Qais tadi. Fadzukira dzalika linnabi, maka disebutkan alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah hadil ayat ini. Wa hillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, ya, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, malam Ramadan, ar-rafatsu ila nisaikum, ya, untuk bersetubuh, ya, dengan istri kalian, dan seterusnya. Fa farihu biha farhan syadidan, maka mereka gembira sekali. Wa nazalat, dan turun juga ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, rawahul Bukhari. Dan makanlah, minumlah hingga terlihat jelas antara benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah fajar. Wan Salih bin Sa'ad qala, dari Salih bin Sa'ad qala, beliau mengatakan, unzilat, diturunkan ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, ya, makanlah, minumnya hingga
jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Walam yanzil minal fajri, dan belum turun kalimat ya ayat al-fajr, tambahan al-fajr, minal fajri. Fakana rijalun, maka beberapa laki-laki idza aradu saum, jika mereka ingin puasa, rabata ahaduhum fi rijlihil khaytal abyad, maka mereka mengikat di kaki mereka tali warna putih, wal khaytal aswad, dan tali warna hitam. Walam yazal yakulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma, dan mereka tetap makan sampai terlihat jelas kedua benang yang diikat ke kaki mereka. Fa anzalallahu ba'du, maka Allah menurunkan tambahannya minal fajri fa'alimu annahu innama ya'nil laila wan nahar, maka mereka tahu bahwasanya yang dimaksud adalah dimaksud adalah malam ya, malam dari atau malam dan siang. Dalam hadis ini ada faedah ya, bahwasanya termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita di malam hari untuk berbuka ya, di dalam hari untuk berbuka ya. Dan ayat ini wahilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Ar-rafath ya, di situ maksudnya adalah jima. Di sini kinayah ya, di sini kinayah, dan itu menunjukkan Al-Qur'an adalah kitab yang berbahasa sopan gitu ya. Berbahasa sopan, tidak vulgar ya, tidak yang disebutkan oleh beberapa oknum-oknum yang mengatakan Al-Qur'an ini kitab porno, kitab vulgar dan sebagainya. Tidak. Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat menjaga ya tata bahasa ya, sangat menjaga tata bahasa. Sudah komat, Mas? Oh ya. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sangat menjaga tata bahasa ya. Jadi ketika dahulu ya, para sahabat itu ya, dahulu ketika awal-awal ada kewajiban puasa, kalau ada orang yang tertidur ketika belum berbuka, maka ketika sudah tertidur belum berbuka, maka meskipun dia bangun di tengah-tengah malam tidak boleh makan ya, karena sudah terlewat waktu bukanya. Jadi batasnya adalah tidur. Jadi misalkan sudah maghrib ini ya, sudah maghrib, habis sholat maghrib belum berbuka sama sekali, mau berbuka tidur dulu, nanti bangun misalkan untuk sholat isya, sudah nggak boleh makan lagi. Hukumnya sama dengan hukum puasa di siang hari, seperti itu awal mulanya ya. Dan ini terjadi kepada Qais tadi, diceritakan Qais tadi ya, dia ketiduran sampai seperti itu, sampai besoknya ya, karena malamnya nggak makan sama sekali ya, dia wisol gitu kan. Besoknya karena dia ini pekerja keras, nggak kuat, akhirnya sampai pingsan. Maka disampaikan pada Rasulullah, maka turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ya. Setelah turun ayat ini, setelah turun ayat ini ya, belum turun ayat minal fajr ya, minal fajr, maka para sahabat menyangka, ada yang menyangka diikat tali warna hitam dan putih ya, jadi disangka boleh makan sampai kelihatan benang yang diikat di kakinya ya. Kemudian turunlah ayat tambahannya minal fajr hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baik, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah yang selanjutnya adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan khatam ya, pertemuan kelima, pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab Al-Arba'un As-Siyamiyah insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.